Tapi kalau di pasar, biasanya iman kita ini tidak ada. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan manusia ini dalam agama. Apabila seorang hamba ini mencari kebahagiaan di luar pada agama, dia akan binasa. Walaupun manusia ini mencari kebahagiaan, pergi ke pantai, seperti pergi tempat maksiat, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kenapa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan dalam agama. Apabila ini hadirin mencari kebahagiaan di luar agama, walaupun dia mengorbankan hartanya untuk mencari kebahagiaan, maka hartanya itu hadirin tidak ada gunanya. Karena kenapa dia mengorbankan hartanya itu bukan karena Allah, bukan di jalan Allah. Walaupun kita ini mencari kebahagiaan, tetapi kalau bukan mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka kita akan tidak mendapatkan namanya kebahagiaan. Manusia semua ini bahagia. Anak-anak mau bahagia, anak muda mau bahagia, laki-laki, perempuan, maka semuanya ini mencari kebahagiaan. Apabila seorang hamba ini mencari kebahagiaan di luar agama, maka dia akan tidak mendapatkan walaupun sedikit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan dalam agama. Bahwa dalam agama, hadirin mulia, sesungguhnya kita ini mempunyai pemimpin seluruh umat, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pikir beliau, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita seandainya kita ini diperkenankan, maka hidup kita ini sudah seperti apa? Kalau bukan risau, maka kita mempunyai kehidupan ini seperti apa? Bisa-bisa kita ini mempunyai kehidupan seperti binatang. Banyak sekarang orang dia tidak risau kepada umat, dia tidak diberi oleh hidayah ke Allah. Hidayah ini mahal. Kenapa dikatakan mahal? Karena walaupun anaknya Nabi pun ada juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Istri Nabi pun ada juga yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dimulia, bahwasanya kebahagiaan manusia ini Allah letakkan dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pemimpin yaitu baginda Nabi SAW. Semua yang ada di dunia ini semuanya ada pemimpinnya. Pemimpin itu hanya satu, bukan dua. Maka apabila pemimpin ini dua, maka dunia menjadi kacau. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, bukan dua. Apabila Allah ini dua, maka bumi ini akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dua, maka yang pertama berkata, saya ini mau menghujankan. Kemudian Allah yang kedua ini berkata, saya ini tidak mau menghujankan.
maka di dunia ini akan kacau. Jadi Allah ini hanya satu. Bahwa Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Basir, Allah Alim. Allah mengetahui segala-galanya. Hadirin yang dimulia, jadi Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Nabi pun hadirin adalah pemimpin para nabi, hadirin yang dimulia. Bagaimana kita ini mengikuti contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah nabi yang paling mulia dan dicintai oleh Allah. Yang dimulia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia ini dalam agama, seperti yang dicontohkan baginda Nabi SAW. Apabila seorang ini mencari agama dengan nafsunya, maka tidak akan dia mendapatkannya. Hadirin yang dimulia, jadi agama ini sudah ada contohnya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah ada contohnya. Tidak usah kita ini buat-buat perkara. Hadirin yang dimulia, bahwasanya manusia ini hadirin, dia sudah mempunyai contoh. Apabila ini hadirin salah mengikuti contoh, maka kita ini sesat dan menyesatkan. Hadirin yang dimulia, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus permukaan bumi ini untuk jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini untuk agama, bukan karena apa-apa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang besar, yang mulia, yang agung. Dan jadi hadirin yang dimulia, walaupun kita ini hadirin miskin, tetapi kalau ada agama maka kita ini akan bahagia. Walaupun orang ini hadirin kaya, tetapi kalau tidak ada agama maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Hadirin yang dimulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintai saja. Apabila orang ini hadirin tidak dicintai oleh Allah, maka dia akan mempunyai akhlak seperti binatang. Manusia sekarang hadirin, kita bagaimana kita ini teman-teman kita di rumah, dia sekarang lagi apain? Dia malam biasanya dia menghabiskan waktunya untuk nonton TV, atau dia menghabiskan waktunya untuk sia-sia. Jadi Allah pilih ini untuk menghabiskan umur kita ini untuk belajar agama. Bagaimana agama ini hadirin kembang. Apabila agama ini hadirin berkembang, maka agama ini hadirin sudah berkembang kemana-mana. Jadi kita ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Ya, seperti para sahabat radhiyallahu anhum, dia rela dipotong-potong untuk menyebarkan agama. Dialah darahnya untuk agama.
dia rela dipotong telinganya, tangannya untuk agama. Kalau kita ini hadirin sekarang, kita memperjuangkan agama Allah tidak seperti para sahabat. Sahabat dulu hadirin, dia diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, maka dia akan taat. Maka agama ini adalah ketaatan. Apabila kita ini tidak taat, maka kita ini akan bisa celaka. Hadirin yang dimulia, umat-umat terdahulu hadirin, yaitu Bani Israel, dia tidak taat kepada nabinya. Karena kenapa tidak taat sampai Bani Israel ini hadirin ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Bani Israel ini orangnya pintar-pintar, tetapi dia tidak taat kepada nabinya. Hadirin yang dimulia, bahwasanya agama ini tidak bisa dibawa oleh burung, dan agama pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan gunung untuk agama, maka gunung ini tidak mampu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada langit, maka langit pun ini tidak mampu untuk membawa agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan agama ini kepada hujan, maka hujan pun ini tidak mampu hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menekan langit ini untuk membawa agama, maka langit pun ini tidak mampu hadirin untuk membawa agama. Maka pas ditawarkan kepada manusia hadirin, maka manusia pun mampu hadirin untuk membawa agama ini kemana-mana. Agama ini hadirin mahal, hidayah ini hadirin mahal. Ini hadirin mahal. Apabila iman ini hadirin ini diterjunkan kepada kobaran api, maka manusia pun ini hadirin berlomba-lomba mendapatkan namanya iman. Apabila manusia ini hadirin, apabila Allah Subhanahu wa taala hadirin melakukan iman ini di puncak gunung yang tinggi, maka manusia pun akan berlari-larian untuk mendapatkan iman tersebut walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan berat. Maka ini hadirin Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam agama. Jadi hadirin, bila iman ini diletakkan dalam lautan yang paling dalam, maka manusia pun ini terjun untuk mendapatkan iman ini dalam lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan iman ini dalam agama, dalam pengorbanan. Agama ini korban, mujahadah, taat, namanya ini. Kita ini mendapatkan iman. Ini hadirin, iman ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala meletak iman ini hadirin mahal. Walaupun ini hadirin, orang Arab, tetapi kalau tidak dia mendapatkan iman, walaupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pendek, tetapi kalau tidak ada iman hatinya, maka dia akan tidak bisa menyebut namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini pendek, tetapi berat. Apabila orang ini hadirin, dia mempunyai kebiasaan di dunia, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan mati pun dia mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila ini manusia ini waktu hidupnya ini lalai, tidak pernah berzikir kepada Allah, maka ini hadirin, maka tidak bisa mengucapkan namanya iman. Dan tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah pas ketika apabila kita ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kita ini mau, maka kita ini masuk surga. Hadirin yang dimulia, beginilah saya sampaikan hadirin yang dimulia. Jadi kita ini keluar 40 hari 4 bulan, insyaallah kita ini insyaallah bangun, insyaallah berdiri dan siap ke depan keluar 40 hari. InsyaAllah keluar 40 hari. InsyaAllah keluar 40 hari ke depan. InsyaAllah katanya. InsyaAllah dokter namanya dan nama lain. InsyaAllah yang perpulangan nanti ulang tahun hari. Ulang hari 3 hari. Saya udah keren namanya. Yang gede. Oh, gue kelihatan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.